Halo, selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa dengan Pak Guru John Lee Timporok SPD pada mata pelajaran IPS. Kali ini kita mulai dengan bab pertama tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ya, yang setelah kegiatan pembelajaran hari ini selesai, tentu Pak Guru harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian konsep ruang pertama, dan yang kedua interaksi atau pengertian interaksi antar ruang. Tapi sebelum lanjut, Pak Guru berharap kalian di siang hari ini ada sehat-sehat, tentu juga bersama dengan orang tua yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Untuk manusia, tempat, dan lingkungan yang kita akan bahas pada hari ini, mulai dari manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi, dan masing-masing ruang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Nah, tentu kalian pernah membuktikannya, ya. Mungkin kalian sudah pernah mengunjungi pasar atau toko swalayan dan lain-lain. Anda bisa memperhatikan perbedaan dengan tempat tinggal kamu saat ini dengan keadaan yang ada di Pak Guru yang sudah sebutkan tadi. Tentu ada perbedaan, ya, tempat tinggal kamu sekitar dan di tempat lain. Nah, tentu masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensi masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain, ya. Kita mulai dengan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk memiliki atau memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tentu tanpa ada ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagai atau sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer yang memenuhi atau mempengaruhi permukaan bumi. Ya, ruang juga mencakup perairan, permukaan bumi, laut, sungai, danau, dan lain-lain, ya. Nah, di bawah permukaan bumi ada air tanah sampai kedalaman tertentu, sehingga ruang mencakup lapisan tanah, batuan, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berikut, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Di Indonesia, sebagian atau sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan ruang dengan lainnya, ya. Contoh, ya, beberapa komponen dari suatu ruang yang juga ditemukan di tempat lain, tetapi akan ada komponen lainnya yang berbeda. Misalnya jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lain, tetapi jenis tumbuhannya berbeda. Contoh yang ada di wilayah pegunungan, daerah Mudunding misalnya, dia menjadi penghasil sayuran. Kalau mau tanaman-tanaman lain bisa hidup, tapi dia tidak bisa berbuah. Berikut, di daerah pegunungan. Kalau contoh di daerah lain atau di dataran, dia menjadi daerah penghasil ikan. Contoh di daerah laut, ya. Penduduk yang tinggal di daerah pantai membutuhkan sayuran, tapi juga penduduk yang di daerah pegunungan membutuhkan ikan. Itu ada interaksi, saling ketergantungan, ya, saling membutuhkan. Itu melalui interaksi, ya, berinteraksi melalui aktivitas.
aktivitas perdagangan namanya, ya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dan lain-lain, ya. Saling melengkapi, ya. Itu saling melengkapi. Barangkali sampai di sini dulu pelajaran ilmu pengetahuan sosial siang ini. Nanti ada Pak Guru kirim tugas lewat WA, ya. Nanti Pak Guru kirim tugas lewat WA. Demikian perjumpaan kita di siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.